kita beralih ke database kedua, yaitu ERIC ya. ERIC ini khusus dalam bidang pendidikan ya. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul. Nah, misalkan kita ambil kata kunci berupa apa ya? Misalnya judul kita adalah Examining Teachers' Belief and Practice in Mathematics Class misalkan ya. Jadi kita mengkaji persepsi seseorang tentang matematika dan prakteknya di kelas. Misalkan adalah guru ya. Kita misalkan teachers belief ya. Atau teacher conception ya. Conception ya. Pandangan guru, konsepsi atau persepsi sama aja ya. And ya. And mathematics or science ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini nggak perlu tanda petik dua ya, langsung pakai tanda kurung seperti ini. Ini menunjukkan bahwa pencarian yang kita kendaki adalah konsepsi guru, ada unsur matematikanya, kalau tidak ada unsur sainsnya ya. Itu kita coba searching. Nah, muncul seperti ini. Di sini ada middle school science and mathematics teacher. Jadi ketika kita minta or ya, bisa salah satu di antara keduanya ya. Bahkan ini ada dua. Nah, di sini ketika ada tanda download, berarti bisa kita download ya. Ini tidak bisa. Kalau kita ingin melihat bahwa yang kita minta hanya yang full text atau yang kita bisa download, kita klik full text di sini. Full text. Nah, di sini full text semua. Nah, jadi sangat mudah ya mencari jurnal-jurnal yang bagus. Jadi tadi itu umum, kalau Google Scholar itu umum, bisa dikatakan dalam kategori yang masih rendah ya. Tapi kalau ERIC ini reputasi sedang ya. Jadi lumayan. Reputasi sedang itu bukan berarti tidak ada artikel jurnal yang bagus atau yang bereputasi, tidak ya. Jadi dia itu mengumpulkan berdasarkan selektif jurnal. Jadi ada kriteria-kriterianya ya. Nah, sedangkan Google Scholar itu hampir kriterianya itu hanya dia online di web ya, dan diindekkan ke Google Scholar, sehingga kriterianya tidak begitu ketat seperti di ERIC ataupun mungkin Scopus ya, atau mungkin Web of Science ya. Nah, itu ya. Nah, ini ketika kita menginginkan hanya full text saja ya. Ketika kita menginginkan yang full text saja. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan hanya yang jurnal saja? Nah, biasanya jurnal itu adalah peer reviewer ya. Peer reviewed ya. Jadi dikoreksi oleh minimal 1 ya. Kalau peer ya, kalau double peer itu 2 ya. Kita klik ya. Biasanya kalau jurnal itu dia peer reviewed ya. Kita klik peer reviewed ya. Searching ya. Ini tadi ada berapa ya? Ada 200 ya. Ada 200 hasilnya. Kita coba kalau kita batasi hanya peer reviewed ya. Kita searching. Nah, tinggal 98 ya. Ini tinggal 68 ya. Nah, kemudian apabila kita menginginkan di tahun-tahun yang terbaru ya, ini semua bisa di-download ya tadi ya. Ini bisa di-download, ini bisa di-download, bisa di-download karena kita pakai tag ya. Nah,
Oke, kalau kita mulai dari yang terbaru, misalkan saya ambil yang 2020 ya. Nah, ya dari 2020 ini hanya 2 artikel. Dari 2019 itu ada 10 tambah 2 berarti 12 ya. Misal kita klik yang 2019. Nah, di sini ada 10 ya, ada 10. Jadi ada yang 2019, 8, 2022 ya. Karena kita tadi masih mencentang full text, ini semua full text semua ya. Nah, itu terkait mencari full text atau mendownload gratis di database yang lumayan bagus ya. Kalau Anda ingin menginginkan artikel-artikel itu diterbitkan di salah satu jurnal, Anda bisa menggunakan fasilitas ini ya. Ini adalah beberapa maaf. Nah, di sini ada fasilitas membatasi jurnal mana yang kita inginkan ya. Nah, itu. Kemudian ini membatasi hanya jurnal artikel saja ya. Ini membatasi education levelnya atau SMP, SMA atau perguruan tinggi bisa kita batasi ya. Ini negaranya kita batasi. Jadi sangat memudahkan kita ya untuk mencari artikel dalam jurnal ya. Selain pencarian yang seperti ini tadi, nah pemirsa juga bisa mencari dengan cara fasilitas advance ini, advanced search type. Nah, jadi ini udah ada petunjuknya. Jadi tadi you can use and or to limit the search with parentheses if required. Jadi ada tanda kurung ya, seperti ini ya. For example, pre-kindergarten or kindergarten and literasi. Jadi dia menginginkan bahwa istilah yang ingin kita cari itu kalau enggak pre-kindergarten atau kindergarten and literasi ya, jadi harus ada minimal literasi dan kindergarten atau literasi dan pre-kindergarten gitu ya. Silahkan mencoba ya. Jadi silahkan mencoba sama seperti yang tadi. Ini hanya petunjuk untuk lebih dapat memunculkan hasil yang sesuai yang Anda inginkan ya. Nah, itu database ERIC yang merupakan database yang bagus. Kalau Dikti mengklaim bahwa database ERIC itu pada level menengah, tapi cukup bagi kita ya, karena di situ ada beberapa kriteria yang menurut saya bagus.